Demi menolong Saleha, akhirnya Darmawan mendapatkan mukjizat karena tiba-tiba Darmawan bisa berdiri lagi hanya untuk menyelamatkan dan melindungi Saleha dari kejahatannya Rianti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Rabu 28 Agustus 2024. Seperti yang kita tahu, kalau apa yang sudah dilakukan oleh Dita kepada Pak Rahmat malah membuat Bara yang menjadi kambing hitamnya. Dan sekarang Bara harus mendekam di penjara karena dituduh mencuri drone kampus, kemudian ditambah lagi dengan dituduh mencelakai Pak Rahmat sampai Pak Rahmat sekarang jadi tidak sadarkan diri. Tentu banyak orang yang tidak percaya kalau Bara yang melakukan itu semua. Tapi karena memang Ferdi, Gania, kemudian Siska sakit hati sama keluarganya Saleha, ya mereka pastinya setuju banget kalau Bara dipolisikan, diperkarakan, dan bahkan dipenjarakan. Padahal ini semua ulah dari Dita dan Gania. Gila ya guys ya, orang-orang pinter, orang-orang kaya seperti mereka mudah sekali diperalat oleh orang miskin yang licik seperti Dita dan Gania. Kalau dipikir-pikir nih, Dita ini kan cuma lulusan SD juga ya. Kemudian dia dibesarkan di kampung halaman, yang mana tentunya ya orang-orang kampung harusnya sih gampang dibodoh-bodohi, tapi ini kebalik ya guys ya, malah orang kampung dan orang yang tidak berpendidikan lah yang gampang membodoh-bodohi orang-orang kota yang berduit seperti Siska, Rianti, Ferdi. Dan tentu hal ini sangat amat kocak juga ya, bisa-bisanya mereka dipermainkan oleh si Dita ini. Dan Dita ini kalau Mimin pikir ya, daripada Ferdi dia lebih kebal hukum loh. Padahal dia ini harus secepatnya masuk penjara kan. Tapi sayangnya gara-gara orang-orang bodoh ini seperti Siska, Rianti, akhirnya mereka juga yang membuat Dita jadinya ya terlepas dari jeratan hukum dan malah melakukan hal-hal yang memang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Tindakan demi tindakan yang Dita lakukan itu kan benar-benar udah kriminal banget ya guys ya. Dia tidak hanya berusaha untuk membuat Azam meninggal dunia, Saleha juga dulu udah beberapa kali dia coba untuk ya menghilangkan nyawanya Saleha, Pak Darmawan, banyaklah orang-orang yang memang dia buat celaka ya si Dita ini. Tapi sayangnya gara-gara Dita sebelumnya memang sempat bekerja sama dengan Rianti, bekerja sama dengan Siska, ya mereka pada akhirnya ya harus saling support juga nih di saat si Dita ini mendapatkan permasalahan, di saat dia harus dimasukkan ke penjara ya ternyata dia mempunyai kartu as dari masing-masing wanita ular ini, yaitu Rianti dan Siska. Akhirnya Rianti dan Siska mau gak mau harus membantu dia lagi, dan pada akhirnya ya Dita lagi nih yang bisa bebas dari jeratan hukum. Dan jujur hal ini benar-benar gak adil banget ya guys ya untuk Saleha dan Nando khususnya. Apalagi sekarang nih Bara kan yang jadi kambing hitam atas apa yang sudah dilakukan oleh Dita, yang mana dia yang mencuri drone, kemudian dia juga yang mencelakai Pak Rahmat, tapi sekarang yang disalahkan itu malah Bara. Kan kasihan banget ya guys ya. Tentu hal ini membuat Pak Darmawan merasa sangat amat sedih. Karena sekarang ini kan Pak Darmawan ini kan benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk di kursi roda dengan ngomong juga gak begitu lancar. Dan melihat Bara yang diseret oleh pihak kepolisian untuk pergi ke kantor polisi aja tuh dia nggak bisa nolongin Bara. Bahkan yang hanya mengejar Bara itu ya cuma Saleha doang. Jadi Pak Darmawan ini merasa benar-benar nggak berguna banget nih sebagai seorang ayah. Dan nggak tahu juga nih nanti gimana
perasaannya Rianti saat tahu anaknya malah dipenjara. Pastinya yang disalahkan itu ya bukanlah Dita, bukan Gania, bukanlah Siska, tapi yang disalahkan itu pasti Saleha. Dan tentu hal ini benar-benar sangat amat tidak adil kan bagi Saleha. Apalagi nanti Saleha juga didorong oleh Rianti, dijahatin oleh Rianti. Kemudian pastinya kata-kata kasar juga terlontar dari mulut Rianti kepada Saleha karena dia mengatakan karena bersama dengan Saleha dan Pak Darmawan, Bara jadi sial hidupnya dan jadi banyak mengalami hal-hal yang menyedihkan seperti sekarang dia harus masuk penjara atas hal yang bukan dia lakukan. Dan yang disalahkan itu lagi-lagi Saleha. Jujur ya gak adil banget ya guys ya untuk Saleha ya. Kenapa sih Saleha harus disalahkan seperti ini? Padahal yang salah itu Dita, dimana Dita padahal itu ya serumah dengan Rianti, yang harusnya Rianti bisa mencari tahu tentang kebusukan Dita ini, tapi malah Saleha lagi yang disalahkan. Apalagi Rianti waktu itu sempat menyalahkan si Saras juga kan, kalau Saras lah yang mencuri drone tersebut, padahal kan enggak sama sekali, padahal itu semua kan ulahnya Gania. Tapi sayangnya Dita ini memang lebih cerdik daripada Rianti, sehingga ya Rianti ini malah menyalahkan orang lain atas apa yang Bara rasakan sekarang. Sekarang ya Bara hanya bisa menangis di dalam penjara atas apa yang tidak dia lakukan. Dan itu tuh benar-benar gak adil banget bagi orang-orang baik. Entah kenapa kalau orang-orang baik yang mendapatkan masalah, orang-orang baik yang dikambing hitamkan, mudah sekali bagi orang-orang baik ini masuk ke penjara ya guys ya. Sedangkan orang-orang yang jahat seperti Dita, Rianti, Siska yang hampir ketahuan nih dan jelas-jelas sudah melakukan hal yang sangat amat keji dan jahat, tapi malah gampang sekali terlepas dari jeratan hukum. Dan tentu ini udah benar-benar gak adil banget, dan pastinya banyak sekali para pecinta sinetron yang, apalagi khususnya pecinta sinetron Saleha, merasa udah capek juga nih dengan alur cerita Saleha yang begini banget dan benar-benar tidak berpihak kepada orang-orang yang baik atau pemeran utama nih pada khususnya. Dan yang bikin heran itu padahal kan banyak ya yang sedang mencari tahu siapa sebenarnya orang yang mengendalikan drone waktu Pak Rahmat kecelakaan tersebut. Tapi kenapa orang-orang tersebut jadi lama banget kerjaannya? Padahal kan orang-orang tersebut suruhan dari Isabella. Tapi kayak yang lama banget hal-hal tersebut tuh terungkap, dan malah membuat kita tuh jadi ya percuma aja kalau Bella melakukan sesuatu, kemudian Dani melakukan sesuatu, namun pada akhirnya yang disalahkan itu kalau nggak Saleha, kalau nggak Nando, kalau nggak Bara, kalau nggak Pak Darmawan, kalau nggak Ibu Heni. Itu aja terus orang-orang yang menderita ya guys ya di sinetron Saleha ini. Kita tuh udah sangat amat berharap dengan 100 episode Saleha, ya mudah-mudahan alur ceritanya akan dibuat sebagus mungkin, bahkan mungkin ada episode spesial. Namun nyatanya udah episode 103 nih hari ini, tapi nggak ada tuh yang namanya kebahagiaan yang kita lihat dari pemeran utamanya. Bahkan katanya ada yang bilang kalau sinetron ini bakalan diperlihatkan kebahagiaannya setelah 4 bulan berjalan. Waduh, keburu males juga ya nonton alur cerita sinetron Saleha kalau terus-terusan melihat Saleha, Nando jadi tidak pernah bahagia. Sekarang ini juga nih hubungan Nando dan Saleha juga kan diprioritaskan ya di alur cerita sinetron Saleha sekarang, karena Nando ini masih mempertanyakan kepada Saleha apakah benar Saleha ini tidak suka sama Nando atau tidak mencintai Nando, karena Nando ini tuh merasakan sekali gimana perhatiannya Saleha kepada dia, gimana cara Saleha memperlakukan dia, gimana Saleha selalu peduli dengan Nando, dan dia merasakan kalau hal itu semua ya kalau nggak cinta ya apalagi. Tapi sayangnya Saleha ini karena memang masih
punya rasa bersalah kepada Adrian, calon suaminya Isabella yang melindungi dan menyelamatkan Saleha dari kecelakaan yang dibuat oleh Rianti. Ya, akhirnya timbullah rasa bersalah Saleha terhadap Isabella, dan ya membuat Saleha tuh jadi merasa bersalah kalau dia tetap bertahan mencintai Nando. Jadi sekarang ya mau gak mau dia harus mengorbankan perasaan dia untuk Isabella agar Isabella bisa bahagia dengan Nando. Dan Isabella pun juga nggak tahu diri ya, udah tahu Nando udah berkali-kali bilang dia nggak cinta sama Isabella, dia cuma cinta sama Saleha, tapi dia malah tetap berusaha untuk mengejar-ngejar Nando dan malah marah-marahin Saleha. Bahkan dia mengatakan kepada Saleha kalau Saleha ini tidak sesuai dengan apa yang dia omongin sebelumnya, karena kan memang sebelumnya Saleha ini salah juga ya, mengatakan kalau dia mau menjauh dari Nando, tapi sayangnya selalu saja deket-deket sama Nando sampai sekarang, dan pada akhirnya ya Nando jadi makin cinta sama Saleha, dan Saleha pun juga tidak bisa memungkiri kalau dia juga semakin cinta dengan Nando. Dan begitupun Dani merasa sangat amat risih melihat Nando dan Saleha berdua-duaan terus, sedangkan dia tidak mempunyai kesempatan untuk bisa selalu dekat dengan Saleha, karena memang Saleha dan Nando ini tidak pernah bisa untuk dipisahkan. Udah capek apapun Dani melakukan segala macam cara untuk bisa memisahkan Nando dan Saleha, ya yang namanya takdir pasti akan mempertemukan mereka terus-terusan. Dan di sini Dani dan Isabella ini semakin menggebu-gebu nih guys untuk bisa merebut Saleha dan Nando ini. Jujur agak lucu ya, udah sadar mereka tidak dicintai oleh Saleha dan Nando tapi masih aja ngejar-ngejar. Nah, apa nih menurut kalian yang harus dirasakan oleh Isabella dan Dani ini agar mereka ini sadar diri dan gak ngejar-ngejar orang yang gak mencintai mereka? Dan kalau Dani nih, kalau menurut Mimin emang sih dia suka sama Saleha, tapi dia sukanya sama Saleha itu karena obsesi aja. Karena obsesi dia nggak mau melihat Saleha bisa bersama dengan Nando, karena Nando lah bagi Dani yang menyebabkan Azam meninggal dunia. Gila aja ya, bisa-bisanya dia berpikir seperti itu dan membuat hidup Saleha malah jadi semakin kacau dan tidak pernah bisa bahagia. Padahal selama ini Azam fokus sama Saleha karena memang ingin melihat Saleha bahagia dengan Nando. Bahkan Azam pun datang ke mimpinya Nando, seolah Azam ini meminta kepada Nando agar Nando bisa melindungi Saleha dan selalu menyelamatkan Saleha dari kecelakaan, dari hal-hal yang buruk. Dan memang Nando sampai sekarang melakukan hal tersebut dan menjalani keinginan dari Azam itu. Dan kemudian di sisi lain, untuk kejahatan yang sudah dilakukan oleh ibu tirinya Azam, yaitu Ibu Dita dan Gania, jujur ini tuh benar-benar udah gak pernah bisa dimaafkan. Sekarang Bara lah yang jadi korbannya. Dan pada akhirnya karena Bara masuk penjara yang disalahkan Saleha. Jadi si Rianti pergi ke rumahnya Saleha, maki-maki Saleha, marah-marahin Saleha, dan tentu didengar oleh Pak Darmawan yang sedang berada di kamarnya. Pak Darmawan ini dalam keadaan terbaring di dalam kamar loh guys, tapi karena takut Saleha ini diapa-apain oleh Rianti, akhirnya Pak Darmawan ini mendapatkan mukjizat. Dia tiba-tiba bisa berdiri, bisa menahan lemari yang sangat amat besar yang tadinya akan didorong oleh Rianti agar bisa mengenai Saleha dan mencelakai Saleha. Dan Pak Darmawan berhasil menahan lemari tersebut. Dan tentu hal ini membuat Rianti dan Saleha apalagi sangat amat kaget, karena ternyata dengan rasa sayang yang dirasakan oleh Pak Darmawan terhadap Saleha, karena emang Pak Darmawan niatnya, doanya itu ya hanya untuk melindungi Saleha dari orang-orang jahat, ternyata doanya itu dikabulkan oleh Tuhan sehingga dia mendapatkan mukjizat, tiba-tiba bisa berdiri dan
bisa mendapatkan kekuatan untuk menahan lemari yang sengaja didorong oleh Rianti untuk mencelakai Saleha. Luar biasa banget ya. Mudah-mudahan ini pertanda kalau Pak Darmawan akan bisa menjadi pelindungnya Saleha setelah ini, dan Pak Darmawan tentunya akan lebih fokus untuk membahagiakan anaknya. Pak Darmawan juga setelah ini akan bisa bekerja dengan normal kembali, bisa kembali kaya raya, bisa mendapatkan uang yang banyak dan bisa menghidupi kedua anaknya. Dan tentu hal ini sangat amat kita tunggu-tunggu ya guys ya. Mudah-mudahan setelah ini Pak Darmawan bisa lebih bahagia dengan Saleha dan Bara. Dan ya kalau memang Bu Rianti bisa sadar dan bisa tidak lagi jahat seperti dulu, ya pasti akan diterima oleh Bara, Pak Darmawan, dan Saleha. Tapi tentunya kalau enggak, ya sorry aja ya guys ya. Sebentar lagi Pak Darmawan lebih mending bahagia dengan kedua anaknya daripada dengan istrinya yang sangat amat luar biasa jahat itu. Udah gak sabar banget nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.